revisi rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang sedang digodok barangkali, dan barangkali di Indonesia kalau kita lihat semua regulasi di Indonesia belum ada undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga. Kontribusi terhadap tingkat pengangguran ini sumbangsinya dari SMK, Pak. Itu rata-rata begitu, Pak. Jadi ini tentu PR besar kita akan selalu berkomunikasi dengan Disdik barangkali gitu ya, bagaimana terkait dengan SMK itu. Saya beberapa bulan yang lalu, Pak, saya mendapat laporan bahwa di Puncak Bogor ternyata ada PJK 3, ada perusahaan yang menampung pekerja rumah tangga untuk disalurkan, itu ya. Nah, ternyata kami ke sana itu perorangan, Pak. Begitu pengawas saya masuk ke Bogor, ke Puncak, ternyata yang merekrut itu adalah perorangan yang akan disalurkan juga ke perorangan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana mekanisme untuk memberikan perlindungan terhadap seperti ini. Tentu kami di penegakan hukum kami juga sulit dan akan kesulitan untuk bagaimana memberikan sanksi terhadap perorangan itu tadi. Jadi ini yang memang kami sangat berharap, Pak Kiai, bagaimana kami diberikan katakanlah ada regulasi yang menjadi acuan kami ketika kami di lapangan itu memberikan perlindungan itu. Kalau kita melihat umpamanya di setiap kabupaten atau kota, berapa orang sih yang membutuhkan? Yang tadi itu masuk kategori-kategorinya. Nah, mungkin sangat penting ya Bapak Ibu sekalian kita punya data itu. Ya, antara user dengan penganggur ini atau tadi dianggap sebagai pengangguran ini, nanti kita bisa. Nah, terus terang saya termasuk yang sangat sepakat kalau masalah data dan penyaluran, leading sektornya memang pemerintah jauh lebih baik, Pak. Waktu saya bersama dengan salah seorang wakil ketua MPN ke Mesir itu memang dari satu sisi moratorium kita terhadap terutama PRT ke luar negeri itu sangat baik di satu sisi dan bisa mempertahankan katakanlah semacam harga diri kita sebagai bangsa. Jangan sampai dikesankan di dunia itu kita adalah bangsa rumah tangga atau bangsa pekerja rumah tangga, kan enggak enak juga. Dan itu sudah terjadi hari ini, baik di Malaysia, di Saudi Arabia, di beberapa negara Timur Tengah. Walaupun mereka sebenarnya sangat membutuhkan, bahkan mereka minta banget segera ke Indonesia itu dibuka moratorium untuk PRT. Mereka minta banget dibuka secepatnya, karena mereka butuh. Bahkan subhanallah di parlemen itu begitu semangatnya beliau ini salah satu wakil ketua MPR ini mengenalkan Indonesia tentang pindad segala macam, kami punya teknologi segala macam. Ujung-ujungnya Bu dijawab dengan, ya tapi tolong ini PRT-nya segera dibuka gitu ya. Moratorium PRT-nya segera dibuka karena saya butuh banget gitu. Pekerja dari Indonesia itu orangnya ramah, baik-baik, penurut, nggak macem-macem segala macam gitu ya. Memang bagi yang beruntung Bu ketika punya majikan yang sangat baik begitu juga dia sangat beruntung. Bahkan ada satu PRT dari Filipina itu sampai dinikahi oleh tuannya dengan kekayaan yang luar biasa. Dia mewarisi kekayaan luar biasa. Itu contoh sampai sebatas itu. Nah ini juga mohon maaf, mumpung ini masih rancangan undang-undang dan alhamdulillah sudah diterima oleh DPR RI dan segera dibahas, bahkan Presiden juga sudah meminta sepertinya sudah ada ampres segera untuk dibahas. Ya, ada amanat Presiden untuk segera dibahas RUU tentang PPRT ini, perlindungan pekerja rumah tangga ini. Nah, saya kira penting ya Pak Jo, kita juga membangun paradigma baru tentang PRT ini. Bagaimana PRT ini juga bisa menjadi betul-betul bukan hanya pelampiasan atau pembuangan, maaf ya. Orang sudah nggak bisa kerja apa-apa, udah PRT aja. Seakan-akan itu pekerjaannya.
Yang rendah begitu. Kalau sudah tidak ada apa-apa lari jadi PRT. Enggak dong, PRT kita ini PRT berkualitas. Orang dilatih, bila perlu dibuka semacam program D1 gitu yang 1 tahun khusus tentang ke-PRT-an. Ya kan? Itu juga menampung anak-anak siswa. Walaupun saya bilang tadi namanya jangan PRT. Tapi profesi-profesi yang bisa dipekerjakan di rumah-rumah, di rumah langsung berinteraksi dengan keluarganya. Tadi misalkan mungkin juga Bu, kaitan dengan pendidikan agama anak-anak, ngajar anak-anak pengajian atau mengkaji Injil segala macam, itu sangat mungkin saja diberikan kepada mereka. Jadi perspektif kita atau persepsi kita dan paradigma kita tentang PRT ini juga harus, kalau saya melihat filosofi dasarnya dari situ. Jadi kalau kita bicara tentang rancangan undang-undang selalu bicara landasan filosofis, landasan yuridisnya, jelas tadi konstitusi sangat melindungi setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak buat dia. Itu sudah konstitusional banget. Ternyata fakta di lapangan ini, saya di orang sini Pak, di Cijaura ini Pak. Di Cijaura ini banyak kompleks Pak di situ. Saudara-saudara saya bekerja di situ, itu memang kalau kita lihat kesejahteraan tidak layak Pak. Meskipun setengah hari, 1 bulan dia diberikan 500 misalnya gitu ya. Saya pikir itu sesuatu yang jauh dari harapan kesejahteraan. Tentu setuju bahwa udah waktunya memang diberikan perlindungan melalui undang-undang tentunya. Ini sangat menarik. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.